Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Semoga kita semua tetap sehat dan sejahtera. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini, karena Tuhan sudah berkenan melindungi dan memberkati kita pada malam yang lalu, dan memberikan kepada kita hari yang baru. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita sekalian, warga Jemaat Bukit Tamalan Rea, untuk sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Tuhan sudah berkenan memelihara dan melindungi kami sepanjang malam. Kami sudah beristirahat dengan baik dan sudah bangun dengan selamat pagi ini dari tempat tidur. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami sepanjang malam lamanya. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar firman itu tertanam di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini, saya pilih dari surat Petrus yang pertama, pasal 3, ayat 13 dan 14. Surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 3, ayat 13 dan 14, yang berbunyi demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, surat Rasul Petrus ini awalnya ditujukan kepada umat Allah atau orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat di Asia. Surat ini juga dialamatkan kepada kita sebagai umat Allah di dalam Yesus Kristus. Umat Kristen sejak awal sudah mendapat tekanan dari orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Orang-orang Kristen sering difitnah, diteror, bahkan tidak jarang dibunuh. Tetapi Rasul Petrus dalam suratnya ini berpesan agar umat Allah dalam Yesus Kristus tetap setia melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun kita sudah melakukan hal yang baik dan benar,
kita masih mendapat perlakuan tak baik dari orang-orang yang tidak puas atau dari orang-orang yang tidak senang kepada kita. Bahkan tidak jarang apa yang kita lakukan dengan tulus ikhlas diputarbalikkan menjadi fitnah. Meskipun begitu, janganlah hal itu membuat kita berhenti berbuat baik untuk hidup saleh di tengah kumpulan manusia yang tidak saleh. Memang dibutuhkan keteguhan iman, kesetiaan, dan pengorbanan untuk hidup kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus. Memang berat. Namun, bukankah bila kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan pula? Dan bukankah barang siapa yang menabur angin, ia akan menuai badai? Jika kita harus menderita atau mengalami sakit hati karena berbuat baik, janganlah berkecil hati. Malah seharusnya kita bersukacita dan merasa lega karena kita telah melakukan yang baik. Kita pasti merasa bahagia setelah melakukan kebaikan, karena kita yakin bahwa sekalipun itu tidak diakui dan tidak dihargai oleh sesama manusia, Bapa kita yang di sorga akan menghargainya, asal kita melakukan apa yang seturut dengan kehendaknya. Melakukan kehendak Allah merupakan pola hidup dari orang-orang yang telah diselamatkan. Melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan firman dan kehendak Allah bukanlah usaha kita agar mendapat pahala lalu diselamatkan. Kita melakukan apa yang baik dan sesuai firman Allah karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dan itu merupakan buah dari iman kita. Yesus Kristus Tuhan kita akan memberi kepada kita kekuatan dan penghiburan apabila kita menderita karena melakukan yang baik atau mempertahankan yang benar. Dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk selalu melakukan segala yang baik yang seturut dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman itu dalam hati kami masing-masing. Tuntunlah dan topanglah kami sepanjang hari ini untuk bekerja, baik di rumah maupun di kantor, atau di mana saja Tuhan menempatkan kami. Berikanlah kekuatan dan hikmat kepada kami, agar kami tetap kuat untuk bekerja dan tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
supaya kami tetap setia melakukan yang baik dan mempertahankan yang benar. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami yang telah kami lakukan melawan perintah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.